Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, aman dari apa? Itu pertanyaan terakhir kita tadi untuk menjaga produk kelautan dan perikanan kita. Saya mau langsung ke Pak Aan. Kira-kira kita tuh harus aman dari apa sih Pak? Kalau kita melihat isu-isu sekarang. Karena saya juga lahir dan besar di pesisir. Kalau dari dulu, dari kecil yang saya lihat adalah terbatas mungkin di formalin ya, pengawetan-pengawetan. Tapi yang dilihat sejauh ini dalam proses menjaga baku mutu produk kelautan dan perikanan, apa saja mungkin permasalahan yang dilihat? Jadi gini Suiko, yang sebenarnya paling hangat itu sekarang itu isu radioaktif ya. Radioaktif. Itu cesium 137. Ya, nah, jadi sini di kesempatan ini saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Ya. Bahwasanya itu cesium itu kita harus tahu dulu nih. Cesium itu kan 137 itu merupakan isotop radioaktif ya. Jadi itu kemarin itu ceritanya ada salah satu perusahaan di Indonesia itu melakukan itu ekspor udang beku untuk Amerika. Jadi itu di sana itu ada FDA namanya. Jadi itu Food and Drugs Administration, itu badan mutunya Amerika lah. Itu menemukan kandungan cesium 137 itu sebesar 68,64 Beki per kilogram. Nah itu sebenarnya itu jauh di bawah ambang batas mereka. Jadi Amerika itu punya ambang batas itu sebenarnya 1.200. Jauh banget. Kita cuma 0,68 ya, dia 1.200 jauh banget. Tetapi karena ini terlanjur ada ya, jadi kan mereka melakukan tindakan preventif, yaitu dengan melakukan itu penarikan dari Walmart ya, dari sana itu nggak boleh di ini. Kemudian tentunya pemerintah kita itu sigap, mereka langsung ambil sikap cepat, terutama itu KKP kementerian kami ya, itu bersama Bapeten yang memang kompeten di bidang itu ya, karena itu isotop nuklir ya, itu ada Bapeten, kemudian ada BRIN, itu Badan Riset Nasional. Nah, setelah dilakukan pengujian, ternyata itu hanya bersifat kasuistik saja. Jadi hanya terjadi per jam itu pada saat itu saja. Jadi tidak terjadi di daerah manapun di Indonesia. Jadi kemudian KLHK bersama BRIN, Bapeten juga itu udah mengisolasi itu lokasinya. Jadi itu udah dipastikan itu aman. Kan dugaannya kan itu kan dari pabrik pengolahan besi ya di situ. Jadi tempat lain itu nggak ada clear, apalagi di Bengkulu. Di Bengkulu itu kita udah melaksanakan itu makan udang nasional bersama dan langsung ditambak dan itu aman banget di Bengkulu, itu aman banget ya. Jadi selain itu Badan Mutu itu bersama dengan berkolaborasi juga itu dengan DJPB itu dengan Bapeten dengan BRIN itu kami terus mendorong itu sertifikasi CBIB, cara budidaya udang yang baik. Itu tujuannya apa? Ya tadi agar mutu udang itu benar-benar terjaga. Jadi kami memastikan bahwasanya udang Bengkulu itu aman dikonsumsi. Kemudian terkait lagi isu lagi antibiotik. Kan? Katanya ada produk perikanan itu mengandung antibiotik. Jadi KKP itu bersama DJPB, Dirjen Perikanan Budidaya, itu udah menggandeng itu beberapa asosiasi. Yang pertama itu ada AP5I, Asosiasi Pengolah, Pedagang, Pemasar Produk Perikanan. Kemudian ada SCI, Slim Club Indonesia. Kemudian ada Himpunan Pedagang, Himpunan Pakan Ternak. Kemudian ada lagi Himpunan Obat Hewan. Nah itu kita benar-benar mendorong agar tidak ada penggunaan antibiotik di sektor budidaya. Ya. Makanya kita dorong benar. Ini harus ada sertifikasi pakannya, budidayanya, kemudian bahkan tempat pembuatan obat itu kan bisa sertifikasi agar sesuai. Kemudian distribusi obatnya juga kita atur, agar itu benar-benar clear ya, benar-benar tidak ada cemaran antibiotik dan aman dikonsumsi. Kemudian formalin, kami rutin melakukan pengujian itu baik diekspos ataupun tidak. Ya. Dan kami pastikan ikan-ikan di Bengkulu itu, terutama ikan segar ya, itu aman dikonsumsi. Bahkan kemarin ada isu-isu ikan dari luar yang masuk ya. Itu kami uji dan itu kami menemukan juga zero formalin. Tapi ingat ya, formalin itu muncul secara alami di ikan busuk. Makanya kami edukasi ke masyarakat, ayo konsumsi ikan yang bermutu dong, ya kan? Jangan tergiur harga murah tapi beli ikan yang kualitasnya tidak bagus. Ya, jadi memang masyarakat harus cerdas dalam memilah-milih. Dan juga kalau kita bahas soal isu yang pertama tadi, yang soal udang ini kontradiktif ya, karena memang Indonesia juga belum punya tenaga nuklir ya. Oh iya. Jadi bagaimana bisa ada kandungan-kandungan yang disebutkan tadi? Benar Mas. Jadi nggak perlu khawatir ya. Yang nggak khawatir itu untuk internasional. Ya itu secara internasional. Nah kita kembali. Kita punya reaktor nuklir mungkin saja ya. Ada sebabnya ya, ada akibat. Nah kita mau kembali ke lokal nih. Kalau kita menyebutkan ada formalin, tadi ada bahan-bahan kimia yang memang digunakan. Kalau Pak Yarjawan sendiri melihatnya masyarakat kita saat ini
isu-isu mengapa sih masyarakat harus menggunakan formalin? Apakah memang terdorong untuk menjaga kualitas olahan laut ikan sehingga bisa daya jualnya tetap lebih panjang atau seperti apa yang dilihat? Jadi gini, kalau terkait dengan, saya jamin ya, kami sebagai peneliti, maksudnya akademisi, Ya. untuk sampai detik ini kalau di Bengkulu, karena kan kita kan bermainnya kan nelayan kecil nih. Kecil, ya. Nelayan kecil. Sehingga mereka sore berangkat, ya pagi udah pulang gitu, atau pagi berangkat, siang hari udah pulang. Tentu insya Allah ikan kita itu kalau yang dari lokal, itu insya Allah tadi kata Pak An ya, insya Allah dijamin kesegarannya ya. Gitu. Tapi jadi pertanyaan adalah memang kami sebagai akademisi ya, jadi sebuah tanda tanya untuk produk bukan hanya Bengkulu ya, di Indonesia kita kadang berkecil hati produk-produk yang bagus kayak udang gitu ya. Saya sangat jarang menemukan, saya pengen banget mencicipi gitu ya kita yang kelas A1 gitu, super gitu ya. Tapi dari Kelas Bengkulu B, ya? C, ada dari Bengkulu. Tapi di lapangan kita sering bertanya, oh enggak Pak, kalau super itu untuk ekspor gitu ya. Jadi ini kelas berapa? Ini kelas C gitu ya, nah, kelas C-nya. Jadi dan gimana cara dapatnya? Dapatnya saya nggak tahu ya, karena kita pernah diskusi sama pengusaha, memang banyak hasil tambak ya di kita. Ini semuanya untuk internasional gitu. Kalau menurut saya tadi ya, ini isu yang hangat ya. Kita udah diskusi sama Pak An. Atau di Indonesia ini kan tentang ekspor ya. Ya, sebenarnya konsumsi untuk kita, untuk ikan, untuk konsumsi masyarakat kita terkait dengan protein ya, terutama sekarang kan ikan itu kan jamin cerdas ya. Apalagi programnya pemerintah. Kenapa untuk tidak dikonsumsi untuk rakyat sendiri gitu ya? Udang, karena jujur untuk mencari yang bagus itu kita kelas 3 dikasih, dan ketika kita tanya sama pengusaha juga, kita pernah tanya, oh Pak, kalau yang gede-gede yang besar-besar itu mohon maaf Pak, ini bukan ini. Dan bagaimana mereka dapat? Saya nggak tahu kok bisa ada di pasaran Pak An. Saya nggak tahu bagaimana mekanisme pasarnya. Kok tiba-tiba kalau kita beli itu ada secumpuk, 2 cumpuk gitu. Ini mungkin ada orang dalamnya, atau memang sortiran yang tidak bisa untuk diekspor. Itu satu. Jadi sebenarnya menjadi daerah eksportir itu memang harus dikelola dengan baik ya, dan memang diolah. Dan sekarang kita tidak merasakan seperti yang disampaikan oleh Pak Yar tadi ya. Ternyata masyarakat kita tidak bisa merasakan kelas A1 mungkin ya. Kelas 1. Tapi jujur ya, kalau kami sebagai akademisi, ini bukan hal barang yang baru dimainkan oleh USA ya, maksudnya orang luar, bahwa persaingan dagang ya. Tadi kan apalagi ini kan tidak kalau secara berhubungan ya sumbernya, ini kan kalau pencemaran itu kan ada hubungan sumber-sumber. Untuk menciptakan bahwa radioaktif itu kan tentu harus ada beberapa tempat yang memang dia punya ya, salah satunya nuklir ya. Ya apalagi diduga ini hanya di berangkasnya ya, di tempat media ketika pengiriman. Nah itu. Dan catatan juga ini Mas Mikro, Pak An, kami juga ketika kita penelitian dan penelitian kami riset, kita iseng nih nanya sama juga ke pemerintah gitu ya, maksudnya ada nggak laporan untuk lingkungan hidupnya gitu, maksudnya pemantauan secara series gitu ya, apakah 2 bulan sekali atau berkala yang dilakukan. Dikatakan bahwa ya mereka awalnya tidak, tapi kita kejar masa sih sekelas pemerintah yang tidak punya gitu ya. Ini Pak, kita punya sebenarnya, tapi ini nggak kita expose. Oke. Terus mau lempar isu ini ke Pak An ya. Kalau misalnya soal apakah dari Badan Mutu KKP ini memang hanya meregulasi jaminan mutu saja, apakah sampai meregulasi juga hingga produk itu ke tangan masyarakat Pak sebenarnya? Oh ya, oke. Jadi tadi Mas Piko, sebenarnya posisi kami itu sertifikasi ya. Sertifikasi. Jadi kami itu menjamin mutu, bahwasanya produk ini sampai ke piring itu aman ya, aman konsumsi. Tetapi memang kalau di lapangan itu memang pure regulasi daerah ya. Kemudian terkait tadi kenapa masyarakat bawah itu nggak bisa dapat yang grade A, contohnya. Jadi gini, jadi saya berikan sedikit wawasan bahwasanya sebenarnya nilai gizi dari produk itu tidak ditentukan oleh grade-nya. Jadi mau besar kecil itu sama ya sebenarnya. Rasa gizi itu sama. Cuma memang
Secara kualitas ya. Secara kuantitas Pak. Oh, iya. Kualitasnya sama-sama bagus ya. Sampai kuantitas misalnya dia ukurannya 1 kilo nih ya, kan harganya mahal. Mahal gitu ya. Nah jadi Mungkin daya beli kali ya. daya beli kita kan belum sampai ke sana. Sama, betul. Nah, kemudian itu memang menguntungkan sebenarnya sektor usaha Untuk ekspor, di ya. Bengkulu karena memang di luar nilainya lebih tinggi kan. Iya, nilai tinggi. Jadi itu meningkatkan pendapatan masyarakat kita, terutama pelaku usaha perikanan. Jadi sekali lagi bukan artinya itu yang kecil itu nggak bagus, nggak, sama gizinya, cuma kurang besar aja Pak. Cuma nanti kalau misalnya Bukan yang gagah gitu ya. kita yang doakan ya, kalau saya sih mendoakan semoga daya beli masyarakat itu naik. Nah, makin naik. Jadi, Ya. apa ya? Jadi nggak usah khawatir ya. Pendapatan kita naik, sehingga kita bisa mendapatkan harga yang tadi Ya. yang kita inginkan ya. Tapi sekali lagi besar kecilnya itu tidak menentukan kualitasnya. Sama. Ya. Jadi yang penting itu adalah produk yang sampai ke piring masyarakat itu terjamin mutunya. Ya, Itu ya, benar. cukup di Itu situ tugas saja. kami. Tugas kami itu. Mas Miko, ada satu lagi yang saya menjadi tanya-tanya kami sebagai seorang peneliti ya. Ketika kami ke lapangan, kita tanya bahwa ini ada nggak sumbangsi masuk ke PAD gitu dengan banyaknya tambah udang. Mungkin Pak Aan atau mungkin bisa dikonfirmasi ya ke pemerintah daerah. Rupanya tidak dengan potensi yang tadi ya, yang tadi kita di awal ya, kita punya benur, kita punya tambak udang. Itu untuk masuk ke PAD itu saya nggak tahu kemana larinya. Oke, jadi masalah PAD ya. Nanti Pak Aan mungkin menjawab, tapi ditahan dulu jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami hanya di Berendo TVRI Bengkulu. Oke.